Sebentar lagi kita akan memulai ibadah GP Kids Online. Siapkan hati dan telinga ya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan lakukan setiap firman Tuhan yang kalian dengar. Oke? GP Kids, yeah! Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Shalom anak-anak GP Kids, senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun hanya lewat kebaktian sekolah minggu online GP Kids. Tetapi kita percaya dimanapun kita beribadah, dimanapun kita mendengarkan firman Tuhan, ada Tuhan Yesus yang hadir menyertai dan juga memberkati kita semua. Oleh karena itu anak-anak, pagi hari ini mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Dan seperti biasa kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak GP Kids yang ada di rumah, tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Teman-teman GP Kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaanmu bagi kami. Terima kasih juga untuk tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin kami agar kami dapat mengerti isi dari cerita firman-Mu, dan berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak GP Kids, masih ingatkah kalian dengan 4 orang nelayan yang dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya? Ya, yang pertama ada siapa? Simon Petrus, lalu yang kedua Andreas, lalu yang ketiga dan keempat ini anak-anak dari Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Betul.
Nah, anak-anak GP Kids, keempat orang ini yang dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, yaitu mereka dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia, bukan lagi menjadi penjala ikan. Betul, tetapi ketika Tuhan Yesus mati, mereka merasa kehilangan, mereka kebingungan, mereka nggak tahu lagi, aduh, apa yang harus kita lakukan, sebab guru kita, pemimpin kita tidak ada. Oleh karena itu, mereka memilih untuk kembali lagi kepada pekerjaan mereka yang lama, yaitu menjadi seorang penjala ikan. Wah, sayang sekali ya anak-anak, padahal mereka sudah dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi pelayan Tuhan Yesus, untuk menjadi pembawa kabar tentang Mesias itu sendiri. Lalu, apa yang terjadi ya dengan murid-muridnya ini? Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Teman-teman GP Kids, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1-2. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Di pantai Danau Tiberias, Simon Petrus dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang lain sedang berkumpul bersama. Simon Petrus berkata ia akan kembali menjala ikan. Lalu mereka pun ikut bersama-sama dengan dia. Hingga hari mulai malam mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu ketika keesokan harinya Tuhan Yesus berdiri di pinggir pantai dan menyapa mereka, tetapi mereka tidak mengenalinya. Lalu Tuhan Yesus bertanya, apakah kalian mempunyai ikan? Mereka menjawab tidak. Lalu Tuhan Yesus memberi perintah mereka untuk menebarkan jala mereka. Ketika mereka menebarkan jala mereka, tiba-tiba mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak sampai jala mereka tidak sanggup lagi untuk mengangkatnya. Lalu Yohanes berkata, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar perkataan Yohanes, ia terjun ke dalam danau untuk menemui Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Lalu Tuhan Yesus berkata, marilah dan sarapanlah. Ya anak GP Kids, itulah tadi Simon Petrus dan juga teman-temannya yang lain yang kembali lagi menjadi penjala ikan. Namun sayangnya ketika Tuhan Yesus datang menemui mereka, mereka awalnya tidak mengenali Tuhan Yesus. Namun ketika Yohanes mengenali Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Petrus? Ya, dia dengan kirangnya, dia dengan sukacita yang melompat ke danau dan berenang untuk menemui Tuhan Yesus. Nah, anak-anak GP Kids, mereka kembali lagi merasakan sukacita. Mereka kembali lagi diingatkan akan panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ketika mereka berusaha kembali lagi menjadi penjala ikan, mereka kembali lagi berusaha mencari ikan, mereka tidak berhasil. Namun ketika Tuhan Yesus datang dan memberikan perintah kepada mereka, tebarkan jala, apa yang terjadi? Ya, mereka berhasil mendapatkan ikan yang begitu banyak. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mau mengingatkan lagi kepada murid-muridnya tentang panggilan mereka menjadi seorang penjala manusia atau menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Jadi anak-anak GP Kids, dari cerita firman Tuhan hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita jangan pernah lari dari Tuhan Yesus, tetapi kita tetap harus setia mengasihi Tuhan Yesus, tetap setia menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Sebab ingat apa yang dilakukan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus ketika mereka meninggalkan panggilan mereka, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika mereka kembali menaati apa yang Tuhan Yesus katakan, tebarkan jalamu, maka mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, anak-anak GP Kids tetap setia mengasihi Tuhan Yesus, tetap setia menjadi anak-anak Tuhan Yesus, dan tetap setia mengabarkan tentang Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita yang hidup.
Anak-anak GP Kids, kita akan mengulang ayat firman Tuhan hari ini dari Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Anak-anak GP Kids, minggu ini ada seorang teman kita yang berulang tahun. Yuk kita sama-sama ucapkan selamat ulang tahun buat Nathanael. Halo Nathanael, selamat ulang tahun ya sayang. Lalu ada juga yang berulang tahun selain Nathanael. Siapa ya? Ya, kita mau sama-sama ucapkan selamat ulang tahun juga buat guru kita tersayang, yaitu Tante Shirley. Halo Tante Shirley, selamat ulang tahun. Sekali lagi Kak Uni dan juga teman-teman di rumah mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nathanael dan juga Tante Shirley. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Namun seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan kita juga akan berdoa untuk kelas 6 SD yang masih mengikuti ujian kelulusan. Mari anak-anak GP Kids sundukkan kepala, lipat tangannya. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami kembali diingatkan untuk kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada panggilan Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami boleh tetap setia menjadi murid-murid Tuhan Yesus untuk mengabarkan tentang kabar keselamatan itu. Dan biarlah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap memandang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus tetap ada dan mengasihi kami, menyertai kami. Bapa, kami juga berdoa mengucap syukur untuk teman kami yang berulang tahun dan juga guru kami yaitu Nathanael dan juga Tante Shirley. Tuhan terus memberkati mereka anak-anakmu ini dengan kebaikan Tuhan, dengan kesehatan dan juga umur panjang. Biar kiranya Tuhan Yesus Engkau melimpahkan berkat kebaikan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan terus menambah-nambahkan atas mereka. Kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami sekali lagi sungguh bersyukur dan menyerahkan Nathanael dan juga Tante Shirley ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami juga terus berdoa untuk teman-teman kami yang mengikuti ujian kelas 6 SD. Biar tangan Tuhan tetap menyertai mereka dan menolong mereka. Berikan juga mereka kesehatan, kekuatan sehingga mereka boleh menyelesaikan ujian mereka dengan baik. Hikmat marifat Tuhan turun atas mereka. Bapa, kami juga terus berdoa untuk keluarga kami dan anak-anak GP Kids dimanapun mereka berada. Apapun yang papa mama kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Kami percaya pemeliharaan dari Tuhan terus nyata sempurna atas keluarga dari anak-anak GP Kids. Engkau juga terus memberikan mereka kesehatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur sekali lagi untuk kebaktian sekolah minggu kami pada hari ini. Biar kiranya Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati kami dan kami juga tetap setia mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak GP Kids, selesai sudah kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Tetaplah setia menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan dan juga tetap setia memberitakan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita yang hidup. Sampai ketemu minggu depan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.